Berawal dari laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam surat keterangan orang meninggalkan rumah yang diterima tim menyingkap tabir, laporan itu dibuat seorang wanita atas nama Elizar Zahra Putri Bantara. Ia melaporkan kehilangan suaminya atas nama M. Eki Listianto pada Jumat 22 Desember 2022 sekitar jam 9 pagi. Pada tanggal 24 Desember 2022, itu datang seorang ibu-ibu atas nama Putri melaporkan suaminya sudah 1 hari tidak pulang. Yaitu pada tanggal 23 Desember meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 sampai dengan laporan pada pukul 15.00 suaminya yang dicari tidak pulang. Menurut keterangan dari Ibu Putri bahwa suaminya pergi akan menarik uang di Bank Mandiri. Menurut informasi dari Ibu Putri, terakhir kali suaminya pergi adalah menggunakan Grab. Makanya kami dengan Bu Putri mengecek ke kantor Grab yang ada di Bekasi dan kami lakukan pengecekan di sana. Namun akun dari suaminya ini sudah dihapus oleh yang bersangkutan sehingga kami tidak mendapatkan akun tersebut. Disarankan oleh Grab kita harus membuat surat tertulis untuk meminta nanti pengecekan di akun tersebut. Hilangnya Eki Listianto sempat dimasukkan ke salah satu media oleh keluarganya. Dari berita inilah Subdit Resmob Polda Metro Jaya bergerak melakukan pencarian. Hingga akhirnya lokasi persembunyian Eki Listianto ditemukan beserta tubuh Angela yang sudah dimutilasi menjadi 7 bagian. Di rumah kontrakan inilah Eki Listianto membunuh Angela Hindrianti. Korban dihabisi dengan cara dicekik. Baru 2 minggu kemudian jasad Angela dimutilasi. Warga sekitar mengenal sosok Eki Listianto sebagai pribadi yang jarang bergaul. Sehariannya ya terus saya nggak tahu karena memang orangnya kesannya tertutup. Jangankan saya yang di sini, tetangga sebelahnya pun Pak Fajar sama sekali belum pernah tegur sapa. Dan bagaimana Eki Listianto bisa tertangkap? 11 atau jam setengah 12-an itu dia pulang dengan mengendarai mobil Mazda CX-5 warna putih, tapi di dalam juga ada cewek juga. Posisinya dia mundur di depan situ. Kita lagi ngobrol di sini, saya, Pak RT Alpian, pemilik kontrakan Pak Alexander, polisian, Pak RW. RT nanya, itu mobil siapa bang? Saya bilang, lah nggak tahu, saya nggak kenal, itu baru. Jangan dia nih, gitu kan. Coba tolong, stop. Saya teriak ke teman saya itu yang namanya Nosan di depan. Baru mau di-stop, dia malah tancap gas. Wah, saya bilang kejar kan tuh. Nah, ada 4 motor lah, temen sama Pak RW, Pak RT, berikut anggota Presmom juga ikut. Kita di tengah jalan dapat lah. Begitu di-stop, suruh buka kaca sama PNJ, dilihat benar bahwa dialah si Eki. Angela benar-benar bernasib malang. Musibah sepertinya datang silih berganti. Sebelum menjadi korban mutilasi Eki Listianto, anak Angela ditemukan tewas jatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said. Awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya orangnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Angela Hindrianti terus ditimpa kemalangan. Tahun 2018, ia terpaksa harus rela kehilangan buah hati satu-satunya karena ditemukan tewas terjatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said. Ana Leksita Leia Loha, putri Angela yang saat kejadian berusia 15 tahun mengalami depresi akibat ujian sekolah. Ana Leksita ditemukan tidak bernyawa di taman bermain apartemen. Pada Jumat 6 Januari 2023, Polda Metro Jaya melaksanakan pembongkaran makam Ana Leksita Leia Loha
anak Angela, ekshumasi dilakukan untuk mencari kecocokan DNA. Setelah dicocokkan, terdapat kesamaan DNA mayat mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer di Bekasi dengan DNA Ana Leksita. Berdasarkan pengakuan tersangka mutilasi Eki Listianto kepada penyidik Resmob Polda Metro Jaya, pembunuhan terhadap Angela dilakukan karena korban mendesak untuk segera dinikahi. Desakan itu disertai dengan ancaman melaporkan ke istri dan keluarga pelaku jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Dan inilah pandangan psikolog Irma Rosalinda terkait kondisi psikologi ketika didesak untuk menuruti permintaan seseorang. Orang yang berdua ini melakukan hubungan, ya bisa saja akhirnya komitmennya dia nikah siri diam-diam, ya kan? Gimana? Atau dia bisa saja karena dia masih jaga komitmen, dia memutuskan hubungan tersebut gitu ya, meninggalkan perempuan itu. Tapi banyak kasus juga yang karena keadaan panik gitu ya, apalagi kadang-kadang kalau ngomong udah hamil lah seperti itu ya, salah satu cara yang paling gampang adalah menghilangkan si korban nih. Dan apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan mutilasi? Kasus mutilasi itu saya pikir tipe prianya seperti itu gitu loh. Ketika si korban ini sudah menuntut untuk dinikahi, kan dia panik nih, dia komitmennya masih mau dijaga nih sama pasangannya kan. Tapi meskipun dia sudah kehilangan hasrat, nah ketika itu mungkin terjadilah pertengkaran dan sebagainya. Kalau analisa saya seperti itu ya. Dan entah bagaimana, mungkin tercekek atau terdorong, meninggal nih si korban. Nah ketika si korban meninggal, timbullah perasaan panik kan. Nah ketika dia panik, biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Eki Listianto, pelaku mutilasi Angela, merupakan pria berusia 34 tahun yang sudah berkeluarga. Begini pandangan Irma Rosalinda terkait hubungan gelap Eki Listianto dengan Angela Hindriati. Cinta itu ada 3 komponen utama. Ibaratnya disebutnya segitiga cinta gitu ya. Ada yang namanya passion atau hasrat, di situ mungkin ada komponen seksualitas, birahi gitu ya. Ada yang namanya intimasi atau kehangatan, kedekatan, teman curhat gitulah ya, emosional. Dan ada yang namanya komponen komitmen. Berarti komitmen tuh berkaitan dengan ya komitmen ya, tidak berpisah atau tidak melihat orang lain lah, intinya komitmen. Sekali lagi dibuktikan dari kasus mutilasi Angela, serapat-rapatnya aksi kejahatan disembunyikan akhirnya terbongkar juga. Sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan akhirnya tercium juga.